Ya, kita sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke salah satu teman saya. Teman saya ini mengundang saya untuk melakukan satu interview untuk syarat dia kelulusan dari SD. Kelulusan kejar paket E katanya. Dia membutuhkan interview ini bersama saya. Habis ini kita jemput dia ya. Kita perkenalan dengan dia. Ini masih SD, namanya Kim. Misi. Siap. Siap. Masuk. Oke, nah ini loh teman saya yang tadi saya bilang saya mau menjemput teman saya karena sedang dalam proses kelulusan SD. Jadi Kim ini sedang membutuhkan satu interview kepada saya untuk sebagai syarat kelulusan dia untuk kejar paket E. Ayo. Hari ini ya kita membahas tentang HI aja. Jadi kita bukan sesuatu yang serius ya. Tentu banyak cerita di dunia car audio ini yang sometimes kalau kita dengar itu juga lucu-lucu. Nah, apa aja itu? Kita bahas ini pelan-pelan. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini juga mungkin menjadi salah satu pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini ya. Semoga bisa terjawabkan. Jadi jangan serius-serius ya. Oke. Ayo, lu mau tanya apa sama gua? Jadi begini kok, kan di dunia peraudioan ini kan banyak sekali. Kim, lu ini masih SD, Kim? Enggak, kebetulan abis lulus PAUD sih. Ayo, apa? Lu mau tanya apa? Kayak kau kan punya toko sudah sebesar ini. Nah, basically waktu kau buka sebuah usaha kayak gini, ini penting mana kok? Penting jadi toko dengan apa ya? Skill untuk membangun audio itu yang bagus, atau jadi toko yang pintar jualan kok? Saya sering dengar itu. Banyak yang ngomong gini. Penting mana antara bisa setting mobil sama bisa jualan. Betul. Nah, ada yang ngomong kan juga begini. Orang itu cuma jago jualan. Orang itu nggak bisa setting. Kan ada yang sering bilang gitu ya. Betul. Kalau Kim tanya sama aku ya jawaban saya cuma satu. Jago jualan sama jago setting. Tit. Kalau disuruh harus memilih, harus milih salah satu. Oke. Kalau memilih salah satu, saya pasti pilih jago jualan. Jago jualan. Tahu kenapa? Karena untungnya pasti banyak. Kalau untung ya sama-sama lah ya. Cuma buat aku gini, ketika kita bisa jualan, kita bisa melakukan tuning. Ya. Tapi ketika kita nggak bisa jualan, kita bisa tuning. Yang dicuning mobilnya sopo. Jago tuning, hebat tuning, terus dari mobil ya, iya. Mau tuning sepeda motor, bisa ya. Artinya jago jualan itu juga penting, ya kan? Terus jago tuning itu juga penting untuk car audio ini. Jadi jago jualan juga jago tuning. Tapi kalau disuruh dipaksa pilih satu, kalau saya pilih jago jualan. Nah, betul. Dengan jago jualan, saya banyak mobil yang saya pasang. Walaupun saya nggak bisa tuning, karena banyaknya mobil yang saya pasang dan akhirnya saya tuning, akhirnya pelan-pelan saya akan menjadi lebih bisa. Betul kan? Betul. Setuju. Tapi ketika saya jago tuning nggak bisa jualan, lo yang dicuning ngopo? Iya. Ini dicuning yang ayo next, apa? Oke. Ini kemarin sempat tak tulis sih gua. Tulis. Ringkes di HP Ini saya. pertanyaan dari teman-teman SD. Enggak, kebetulan dari kelas 5 sampai TK0 kecil. Ayo. Orang sering bertanya kok, kalau misalnya masuk ke mobil, loh bro, woofernya di belakang tapi kok berasa di depan ya bunyi woofernya. Oke. Apa karena pantulan atau karena ada
pakai magis-magis atau gimana gua? Untung nggak ngomong gini, dibohongi, beli tok tapi nggak bunyi di belakang. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya loh. Aku punya pengalaman gini, Kim. Ada salah satu orang waktu itu datang ke tempat aku. Dia bilang gini, Koriki, tolong dong dengar mobilku. Boleh? Ayo. Dia dengar. Kebiasaan aku ketika ditanya mobilku ini bagus apa enggak, aku selalu membiasakan diri itu menjawab bagus, walaupun kadang jelek. Karena Aku nggak mau menyakiti hati, karena aku orangnya tulus. Ya, apalagi kayak anak kecil saya. Jadi ketika orang itu tanya sama aku, mobilku bagus nggak? Aku selalu jawab bagus. Yang benar kok, bagus. Tanya lagi, bagus. Lu tanya lagi, gua cacatin lu. Nah, begitu. Jadi ya kalau kita sebisanya tidak memberikan komen yang nggak enak lah ya, karena aku tahu orang itu kalau sudah masang audio itu kan pasti melakukan satu pengorbanan ya, spend money banyak. Betul. Gitu ya. Terus setelah itu mendengarkan komen dari orang lain kalau audionya nggak enak itu rasanya gimana gitu, ya kan? Nah, jadi kalau aku selalu jawab bagus. Tapi ketika kamu mau meminta komen yang sejujur-jujurnya, ya udah aku kasih tahu. Nah, oke, aku dengar waktu itu. Kalau bahasa teknisnya itu fasenya kebalik, polaritinya kebalik 180 derajat. Gampangnya gini, suara bass yang seharusnya di depan, itu aku dengarnya di belakang. Oke? Aku ngomong sama orangnya gini, udah aku komen satu aja deh ya, subwoofer lu ini salah, subwoofer lu ini parah, cancelnya parah, bunyinya di belakang. Lalu dijawab gini aku, Kim, loh kan memang subwooferku di belakang kok, ya bunyinya di belakang dong. Aku langsung, tapi tidak salah loh. Tidak salah. salah. Sebagai orang awam yang memiliki pertanyaan semi buta arah lah. Ya, betul. Nah, waktu itu aku bilang sama simple, itu salah prinsip seperti gitu. Aku menganalogikannya gampang gini. Ketika kita nonton konser yang jedung-jedung apa ya? Pitbull. Betul. Nah, oke. Ketika kita jangan deh, Pitbull jelek orangnya. Celine Dion. Kok tahu Pitbull? Celine Dion. Oke. Celine Dion. Nah, kita waktu dengar Celine Dion nyanyi, wah bagus ya. Kita lihat waktu bassnya bunyi kita begini. Apa mungkin? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Walaupun speakernya dimanapun kita dengarnya bassnya tetap di. Beda kalau dia menempatkan diri sebagai Celine Dionnya, Gu. Tetap di depannya. Enggak tuh. Di belakang. Sekali lah. Jadi pokoknya jangan berpatokan subwoofer di belakang artinya bassnya di belakang, itu justru salah. Jadi karena di dalam car audio itu kita harus bisa menggabungkan itu menjadi satu. Sasaran kita itu adalah mendapatkan satu fokus yang bagus di depan, termasuk itu suara bassnya subwoofer. Jadi jangan bilang subwoofer di belakang, itu nggak boleh lah ya. Udah salah. Oke, berarti mitos itu salah ya. Subwoofer di belakang, bunyinya di belakang, itu salah. Oke, apa lagi? Kata orang misalnya gue ya, kita tahu bahwa speaker merek A ini, terus dalam setiap pertandingan seringkali kita melihat dari 5 mobil, 5-5-nya atau 4 mobil dari 5 mobil itu memakai speaker merek A ini. Oke. Apa speaker itu bisa kita kategorikan bahwa ini sudah paling ini speaker terbaik yang pernah ada? Tidak. Alasannya kenapa? Begini. Ketika speaker itu banyak menang, misalnya di satu pertandingan itu speaker itu bisa memenangkan 10 mobil pakai speaker itu semua, begitu ya. Kalau menurutku bukan speakernya yang bagus, tapi tunernya yang jago. Oke. Nah, lebih spesifik ke begini. Kalau home audio itu kan kita beli speaker itu kan include sama box. Betul. Jadi kita dengar, kita cocok, kita bawa pulang, kita dengar kurang lebih suaranya begitu. Betul. Nah, tapi kalau di car audio itu kan tidak begitu. Yang bikin boxnya itu kita, installernya yang bikin boxnya. Lalu yang menentukan area tugasnya masing-masing yang kita sebut crossover itu juga kita. Kita ada namanya time delay ya, itu penundaan speaker. Yang menentukan juga kita. Apakah kita membutuhkan equalizer, iya apa tidak, itu yang menentukan juga kita. Betul. Jadi beda antara home audio sama car audio.
home audio kita research and development-nya yang melakukan si pabrik. Betul. Tapi kalau di car audio menjadikan car audionya itu bagus, yang menentukan itu installernya gitu. Tanya, Oke. pernah nggak ketemu orang yang mungkin dia juga agak sedikit paham dengan home audio. Yes. Nah, tapi masalahnya adalah dia membawa cara berpikir bahwa home audio itu sudah bagus, otomatis kalau dipasang di mobil pasti bagus juga. Ini speakernya. Dari brand tersebut misalnya kita Brand. masih berbicara Oh, masalah kita bicara brand. Ya. Oh. Tapi kan dia tidak memperhitungkan bahwa yang kita buat audionya ini cuman di lingkup sebuah mobil toh. Ya, volume kecil. mobil. Kecil. Tapi kan ada kan orang yang berpikiran Ada. seperti itu bahwa loh, di rumah saya pasang merek ini sama persis bagus kok. Nah. Kok di mobil nggak bagus? Pernah nggak ketemu? Pernah. Jadi kalau aku ngomong sama orang itu pertama kali begini, Pak, speaker floor stand yang besar itu bagus kalau kita letakkan dia di satu ruangan yang besar. Betul. Ketika floor stand itu kita masukin kamar mandi nggak enak, Ya enak. karena ruangannya Ruang lebih kecil. Nah, betul. di mobil itu keterbatasan kita itu juga sama ruangan yang kecil gitu loh. Bukan berarti speaker yang lu anggap bagus masuk mobil jadi bagus. Di rumah bagus, masuk mobil bagus, belum tentu. Nah, balik lagi satu lagi yang penting seperti tadi. Ketika di home audio kita sudah beli include box-nya. Nah, ketika kita pasangkan dia di mobil, yang bikin box-nya itu kita. Ya. Nah, bagaimana suruh mau sama? Oke, anggap aja gini, kita tidak mengerti tentang car audio gitu ya. Lalu kita panggil tukang becak. Pak, tolong bikinin ini taruh sini. Bisa nggak tukang becak? Bisa dong, cuma tinggal Ya, taruh. bisa. Kira-kira suaranya bagus nggak? Nggak. Karena mereka tidak punya basic di apapun di situ kan, betul kan? Oke? Setuju. Oke, kalau gitu. setuju. Jadi, menurutku speaker bagus di kompetisi itu bukan speakernya yang Terbaik. bagus, bukan yang terbaik, tapi tunernya yang baik. Kalau nggak percaya speaker bagus itu, kasih ke orang yang tidak bisa apa-apa. Kira-kira bisa bagus nggak? Nggak bisa. Iya. Kasih speaker lain yang bukan merek itu, kasih ke tuner yang bagus itu. Kira-kira dia bisa menang nggak? Berarti speaker meskipun underrated, tapi Underrated di- kopo. Lu anak SD Ya. nggak usah ngomong bahasa Inggris, bro. Underrated Di itu bawah apa? rata-rata Di lah. bawah rata-rata. Oke. itu masih punya kemungkinan menang dengan speaker yang Bisa. ternama. Bisa. Tergantung siapa installernya. Yes, bisa. Oh. Bisa. Ya, balik lagi tadi, pemahaman installer itu untuk menghasilkan suara yang bagus itu sampai mana gitu. Jadi gini, aku selalu bilang sama siapapun itu, ke konsumenku, ke siapapun itu, car audio itu ada 3. Yang pertama, bagaimana lu menginstal car audionya. Nah, jadi bagaimana cara lu pasang, bagaimana cara kita bikin box-nya. Pokoknya bagaimana cara kita, kalau kita sangkutkan dengan home audio, bagaimana cara kita bikin box-nya supaya bagus. Oke. Kedua, pemahaman terhadap settingnya, membuat speaker itu jadi bagus. Betul. Oke. Nomor 3, baru brandnya apa. Oh. Berarti brand dipikir belakang ya gue? Brand dipikir belakang. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman berpikir speaker gua 300 juta, lalu aku pasang tok suaranya Mahadewa. Nggak bisa begitu. Yang ada Mahadewi. Tapi kalau sudah speaker seharga gitu kan, gengsinya kan dapat kan gue? Ya iya sih. Tapi kita kan bicara jadinya, bagusnya. Oh, iya. Nggak bisa. Oke. Artinya brand itu bukan menjadi prioritas. Jadi saya tidak pernah ngomong brand A bagus, brand B jelek gitu, enggak. Karena buat aku brand itu nomor 3 gitu. Ketika orang yang bertanya sama aku, brand A sama brand B bagus mana? Semua bagus. Nah itu kan jawabannya ambigu kok. Orang kan bakalan berpikir gini kok. Ya iyalah, orang dia toko. Iya kan? Gak mungkin dia ngomong si A lebih bagus dari si B. Kalau brand A itu aku yang pegang, brand B itu toko lain yang pegang, tapi aku nggak pegang. Ayo. Oh iya. Ya kan? Iya, betul. Biasanya orang akan bilang brandku yang paling bagus. No, kalau aku nggak begitu. Semua brand itu bagus. Karena apa? Aku tahu brand itu di belakang, bukan jadi prioritas. Bagaimana lu mentuning, bagaimana lu menginstal, itu yang jadi prioritas.
istilahnya nomor satu adalah installernya ya. Installernya, bagaimana dia melakukan instalasinya. Betul. Yang nomor 2, bagaimana dia melakukan tuningnya. Betul. Ketiga, baru brandnya. Oke, siap. Oke, next. Oke. Kenapa gak ada kompetisi? Jurinya matanya ditutup supaya nggak tahu itu speaker apa. Soalnya katanya juri bisa tersugesti dengan konon katanya speaker. Jadi misalnya jurinya masuk dengan brand Yang F, wow, nggak yang bawah lah, yang murah lah anggapannya. Terus bisa mensugesti bahwa wala, ini speaker ini harga speaker segini. aku tahu harga sejuta, nggak mungkin pasti bagus suaranya bakalan gini-gini aja gitu. Itu perlu nggak sih? Jadi waktu jurinya mau masuk kita tutup matanya, kayak orang mau diculik gitu. Oke, aku tanya gini. Ketika kita mendapatkan suatu suara car audio yang bagus, itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah tonal akurasi. Tonal akurasi itu bagaimana kita membuat suara itu menjadi semirip mungkin dengan aslinya. Nah, lalu kedua ini yang tidak kalah penting, ini adalah namanya technical. Technical itu di mana dia berdiri, setinggi apa dia berdiri, sedalam apa dia alat musik itu ada, sehingga berlayer-layer. Kalau kita ngomong konser kan nggak mungkin dong yang nyanyi di sini, yang gitar di sini, yang piano di sini, yang semua di sini satu. Saya pernah punya pengalaman lucu. Yang gitar jadi dari sisi technical itu, saya percaya technical itu tidak bisa hanya didengar. Technical itu harus bisa dilihat. Jadi mata melihat memberikan informasi ke otak kita bahwa itu ada di sana. Betul. Nah, ada cewek cakep lewat. Dia bilang panggil gini, "Kim, godain aku dong." Nah, ketika lu melihat, lu langsung tahu, wah ini ceweknya. Kan begitu kan? Sekarang tutup matamu. "Kim, godain aku dong." Di mana ya orang ini ya? Benar nggak? Iya. Nah, tidak bisa. Jadi kalau sesuatu yang kita mau dengar dan nikmati, itu ya kita bisa dengar aja dengan mata tertutup bisa. Tapi kalau kita mau mau mendengarkan sesuatu yang kita sebut technical, di mana dia ada, di mana tingginya seberapa atau apapun itu, bahkan bentuk-bentuknya kita mau lihat, bentuk suaranya, bentuk ininya kita bisa lihat itu. Itu perlu mata untuk melihat, lalu menginformasikan, mensinkronkan ke otak kita sama kuping kita. Oh ya benar, itu di situ dan suaranya seperti begini gitu. Jadi sangat salah kalau menurutku loh ya, sangat salah kalau ada juri, ada orang yang bilang, "Ayo, berani nggak jurinya matanya ditutup?" Nah, sekarang aku tanya, lu mau dengar apa? Mau dengar musiknya toh? Silakan, lu tutup, lu dengerin. Sama lah kita di mana kita duduk, kita dengerin bisa. Tapi ketika kita mau tahu sesuatu informasi yang lebih dari suara itu sendiri, nggak bisa, karena kita nggak bisa melihat. Betul, kita tidak bisa lihat. Betul. Cewek lewat, sweet, kita lihat dulu, baru masuk. Baru kita imajinasi. Kan nggak bisa ya, Kim, ini cakep apa enggak? Kan nggak tahu gitu. Tapi begitu, Kim, nah ini. Nah, tapi kan pasti lebih bagus kalau kita lihat dulu. Waduh, wah, oke? Saya masih kecil aku. Oh ya, masih SD. Oke, next. Misal, ini bener nggak sih kok? Kalau kita sudah masuk ke ranah high end, ada speaker A lebih bagus daripada speaker B. Misal sering toko kan bilang speaker A itu jelek, dia bilang bagusan speaker B. Bener sih itu. Tapi misalnya dua-duanya ini di sama kelasnya, misalnya dengan harga, dengan mungkin dia tipe mungkin paling tertinggi di brand tersebut. Jadi toko-toko itu seakan-akan sudah menjudge pasti bahwa brand si A bagus, ini brand B jelek, si B. Itu bener nggak sih? Atau itu boleh nggak sih kok? Bener enggaknya, terus apa boleh kayak begitu? Bener enggaknya itu nggak bener. Bener enggaknya tak balik nggak bener. Oh iya. Oke, nggak bener. Kalau boleh apa tidak? Dibalik lagi, tidak boleh. Bingung. Nah, oke. Aku lebih penasaran ke arah boleh ndaknya sih. Boleh ndaknya, tidak boleh. Karena? Tidak boleh. Oke, sekarang gini. Kim ini bodinya sangat proporsional.
six pack, kan? Itu ada orang kayak begitu. Kim ini six pack, lalu saya ini gede, ya kan? Terus Kim ini rambutnya nggak botak, saya botak, ya kan? Nah, Ini saya matiin boleh nggak? mati. Oke. Kim apa saya lebih baik? Tergantung. Tergantung, betul. Kalau saya mau bilang saya lebih baik, Ya sah-sah saja. sah-sah saja. Mau bukti? Ya. Aku bilang, tanya mamaku. Oh iya. 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 Oh. Aku bilang, Kim, lu ini kurang ganteng. Lu bilang, ngawur lu. Tanya istriku. Oh iya. Tapi memang gue gak ganteng gue. Lucu. Saya nggak pernah mengharapkan orang bilang ganteng ke gue. Loh, betul kan? Jadi, ketika menjadikan sesuatu, misalnya seorang Kim, kita bicara seorang Kim. Kim ini adalah bagus, tinggal siapa yang melihatnya, Betul. siapa yang menilainya, siapa yang ngomongnya. Kim ganteng. Kalau nggak percaya, tanya papa, tanya mama, tanya istri, tanya apa? Bagus, ya kan? Oke. Aku bilang, aku bagus. Kalau nggak percaya, Tanya. tanya Betul. semuanya. Tanya Betul. pacarku, tanya iniku, tanya ituku, semua bisa. Loh, iya kan? Tapi apakah lantas saya boleh bilang gini, Kim jelek? Ya kan lo juga nggak terima, betul kan? Saya ini makan Attitude-nya ya mungkin ya, ke arah attitude-nya kayak. attitude, betul, Iya. betul. Jadi gini, kadang ya, misalnya saya di toko nih, saya punya speaker A, saya suka speaker A, lalu saya masang speaker A, saya mentuning speaker A, dan ternyata suka menang kontes. Heeh. Pasti saya bilang bagus, betul kan? Betul. Lalu Kim datang bawa satu speaker yang saya nggak pernah pasang, tapi ini terkenal, Ya. saya nggak pernah pasang. Lalu saya pasang, begitu saya pasang hasilnya jelek. Heeh. Nah, apakah mungkin saya bilang begini, Kim, maaf Kim, saya kemampuan saya belum sampai di sini sehingga speaker ini jadinya jelek. Atau cara yang paling gampang aku bilang, Kim, speaker lu jelek. Yang terjadi yang mana? Tak ambil tak bawa pulang gue. Sudah kayak sini lagi gue. Betul kan? Betul kan? Kadang orang itu dia belum paham, dia belum mengerti, dia belum mampu untuk membuat itu jadi bagus, Betul. cenderung menyalahkan barang itu. Harusnya dia lebih apa? Mengintrospeksi diri bahwa oh ini memang brand harus saya akui bahwa saya belum pernah pasang gitu ya. Yes, betul. Kalau menurutku begitu. Jadi balik lagi, brand A, brand B. Oke, ini kita ngomong brand A yang terkenal. Sudah 30 tahun ada di dunia. Lu bilang jelek. Kira-kira yang gila itu lu apa? Brand itu? Ya kira kita yang gila. Betul kan? Betul. Betul loh. Ada brand B. Ini 30 tahun, brand B 20 tahun. Dan sangat terkenal. Kita buka di Website. di apa? XXX Pornhub. Tuh, apa itu? kita jadi kita buka ketika kita buka di website itu bagus. Betul. Itu ada satu speaker 30 tahun, satu speaker 20 tahun. Bagus mana? Ya saya Kalau saya pasti jawab, melihat sepak terjangnya dulu, yang betul. lebih lama biasanya. Tetapi dua-dua itu bisa dikategorikan bagus nggak? Bisa. Bisa. Kenapa? Bisa. Karena dia sudah satu 30 tahun, satu 20 tahun. Ya, betul. artinya dua-dua ini mempunyai reputasi, dia membuat brand dia bisa bertahan sampai 30 tahun dan 20 tahun. Betul. Lalu dengan tiba-tiba lu bilang gini, brand lu jelek, kepala lu jelek. Lo ya benar ya? Lu pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Pernah. Loh, pernah. Ada loh konsumen datang bilang begini, kok merek A sama merek B bagus mana? Sama bagus. Aku selalu jawab begitu, sama bagus. Demi Tuhan, aku tidak pernah bilang pakai A saja, B jelek, nggak pernah. Aku akan selalu bilang sama bagus. Kalau di tanganku bagus A, kalau di tanganku. Karena apa? Karena saya biasa pegang A. Tetapi B itu nggak jelek, itu juga bagus. Cuma saya jarang Megang yang megang si B. Tapi sama-sama bagus. Nah, betul kan? Betul. Sangat tidak elok, tidak etis ya kalau kita bilang A lebih bagus dari B. Itu sama saja seperti kita menjudge
Kim lebih ganteng daripada Ricky. Kalau Betul. mamaku dengar, mamaku marah. Ya Benar. gantengan inilah, lu itu gila. Tapi kalau istriku dengar nggak marah gua. Masih yang lucu gua kayak gitu kan. Ada bohongi, kamu mau dibohongi. Gimana? Oke, next. Ya, Next, jadi oke. itu ke arah etika lah ya. Betul. Tidak ada speaker bagus dan jelek. Ketika speaker itu mempunyai reputasi yang mendunia, yang bagus ya, dan review-reviewnya juga bagus dan banyak orang pakai, itu bagus. Artinya speaker itu bagus. Betul. Ketika lu belum bisa bikin itu bagus, ya berarti ada sesuatu yang lu belum pahami. Betul. Itu aja gitu kan. Ada sesuatu yang lu belum pahami. Jadi janganlah menjudge A bagus, B jelek. Sangat dilarang. Siap. Karena Oke. balik lagi, kalau lu melakukan itu berarti lu harus terima ketika lu dibilang tetangga lu lebih ganteng dari lu. Nah, kan nggak enak dengernya Benar. gitu loh. Oke? Oke, Oke, siap. next. Begini kok. Ini pertanyaan berikutnya ini katanya simpel, Bu. Mm-mm. Tapi harus dijelaskan dengan betul-betul detail. Oh, Menurut itu. Ko Ricky, audio bagus itu harusnya bagaimana? Audio bagus itu tidak ada. Betul, tidak ada. Buat bingung kan? Bingung kan? Nah, ayo. Menurutku audio itu yang ada adalah yang benar. Bagus itu tidak ada. Nah, pikir dulu, maklum, Saya- dulu, saya- analisis, betul, analisis. jangan dipaksa mikir. Loading. Audio bagus itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu audio benar. Yes, benar dan enak apa nggak enak. Loh, bukannya bagus itu sudah pasti benar, benar itu sudah pasti bagus. Oke, kalau gitu aku kasih lu satu peristiwa ya. Gini, Kim pasang audio. Aku tanya sama Kim gini, Kim, lu pasang audio, bagus gak? Bagus. Bagus, oke. Terus habis gitu aku masuk. Aku buka bagasi Kim. Cuma kotak sumbangan satu gini kok bagus. Oh, iya. Salah lu apa salah gua? Ya, salah gua lah. Lu kok bisa? Kan lu bilang bagus. Aku Oh, kan iya, buka, iya, aku buka iya. bagasinya nggak ada apa-apanya, cuma satu kotak sumbangan jelek gini. Bagus dari mana? Dari sisi estetika juga tidak ada ya, kok ya. Ayo. Nggak ada kan? Oh iya, kalau ditanya Kim, audiomu sudah benar nggak? Dibuka meskipun kotak sumbangan satu tetap benar kan? Jadi kalau aku ya kadang memang saya tidak menjudge orang yang ke arah sana, enggak. Tapi memang ada orang yang memang memfokuskan untuk audio itu bagus. Jadi toko itu memang memfokuskan dirinya untuk membuat audio itu bagus. Bagus apa? Bagus dilihat. Betul. Silakan, ya kan? Buka bagasi tiba-tiba. Oh, maksud Kori kayak kosmetik itu, kalau ada lampu-lampunya, bentuk lekuknya begitu ya? Bagus itu cenderung ke sana. Oh. Cenderung ke sana. Ada banyak toko yang memang spesialis ke situ. Artinya kita tidak usah spend biaya yang banyak untuk barang, tapi mereka mau bikin audio itu kelihatan cantik. Oh iya, itu bagus. Kalau menurutku itu bagus. Jadi audio lu gimana? Bagus. Sini. Apa? Dibuka bagasinya. Nih, bagus nih. Ada lampu-lampu. Nah, ini bagus. Oh iya, oke. Nangkap. Jadi Nangkap. itu nggak salah. Itu ada memang orang yang suka untuk begitu. Ada. Bahkan kecenderungan sekarang ada yang namanya SQL, Sound Quality Loud. Nah, Sound Quality Loud itu apa? Ya arahnya ke sana. Bagaimana dia mau bisa buka, dia bisa lihat bagus dan dinyalakan suaranya enak. Betul. Bukan suaranya bagus, suaranya sudah cenderung ke arah enak apa tidak. Nah, kan gitu kan. Jadi menurutku audio itu seperti tadi, benar apa enggak? Betul. Secara suara. Lalu enak apa enggak? Nah, ini sudah relatif. Ini selera sih aku. Selera. Selera boleh, tapi selera itu jangan mengkesampingkan yang namanya teknikal. Oke. Bingung? Nggak, tadi sudah dijelasin. Betul kan? Jangan ketika kita dengar di mobil terus bass lu kurang, misalnya begitu ya. Kok bisa kurang? Ya ini loh, kurang. Nah, ketika sesuatunya itu masih salah, lalu lu jadikan selera, itu nggak boleh. Sesuatu yang benar, lalu lu judge dia, seleranya masuk apa enggak, enak apa enggak, itu boleh. Tapi ketika sampai ke sana aja belum, lalu lu bilang itu enak apa enggak, kalau menurutku nggak begitu. Contoh begini, kita makan nasi goreng, kita maunya nasi goreng. Enak apa tidak adalah selera kita ketika nasi goreng itu sudah jadi. Betul. Kim suka asin, aku suka pedas.
Betul. Nah, ini udah enak apa enggak nasi Betul. gorengnya. Ha. Tapi bagaimana ketika nasi goreng itu masih berbentuk nasi putih, lalu kita bilang, Kim suka nasi goreng yang apa tadi? Yang Asin. aku suka yang pedas. Pedas. Tapi wujudnya masih nasi putih. Oh. Nggak boleh. Nah, itu dipahami ya. Jadi ketika kita sudah mau berbicara tentang enak apa tidak sesuai selera kita, itu nasi gorengnya harus jadi. Oke. Jangan hanya disebut nasi goreng, tapi belum dimasak, lalu kita bilang enak apa enggak. Oke. Nah, jangan memasang audio belum jadi sistemnya, belum selesai settingnya, lalu lu bisa bilang enak apa enggak. Tidak bisa. Harus jadikan dulu apa yang namanya sistem technical dengan tonal akurasinya sudah jadi, baru kita debat enak nggak. Betul. Nah, gitu. Tapi jangan ininya kabelnya masih kebalik, apa semua subwoofernya masih bunyi di belakang, terus lu bilang begini, ini selera gua enak, bassnya sampai belakang-belakang. Loh, itu salah. Artinya lu sedang berpikir kita enak-enakan nasi goreng tapi masih jadi nasi putih. Terus kita debat. Nasi gorengnya yang ketawa kali. Iya. Nasi putihnya yang ketawa. Saya belum diapa-apakan. Belum diapa-apain. Saya belum diapa-apain. Kok udah jadi rebutan. Nah, iya dong. Nah, tapi ketika itu sudah jadi nasi goreng, baru kita debat. Boleh Debat. Audionya jadikan dulu, baru debat. Betul, Bagus, betul. enak apa nggak enak sesuai selera. Betul. Tapi jangan belum jadi, lu bilang enak nggak enak, kejauhan. Betul. Oke, next. Kalau Kori kan apa ya? Konsumen kan sudah banyak sekali. Banyak. Sampai antri-antri. Itu pernah nggak sih ketemu yang konsumen yang galau? Galau itu maksudnya apa? Gini, kayak dia membandingkan audio dia sama temen. Terus kayak gini misalnya, dia mau pasang, kita bilanglah dia baru mau pasang. Aku mau pasang si A, kayak punyanya si A. Tapi aku rasa punya si B ini enak juga, dengan brand yang tentu berbeda ya, ya. Pernah nggak ketemu? Pernah. Konsumen kayak gitu. Barusan terjadi. Minggu lalu ada satu konsumen datang. Kita udah setting bagus. Nah, udah setting bagus. Terus habis gitu dia pulang. Besoknya dia datang, bilang gini, Twitterku ini kurang kenceng. Aku dengar kurang kenceng. Enggak. Oh, kurang kenceng ya? Iya, oke. Tak naikin. Segini cukup. Kurang berasa, tak naikin lagi. Oh, ini cukup pas. Ya udah, oke, selesai, aku save. Tes. Itu mungkin satu. Besoknya dia balik lagi. Subwoofernya kurang kenceng. Nah, aku bilang, aku tes dengan CD yang tentu teknikal lah ya. Betul. Bagaimana cara kita menentukan suara kita benar apa enggak, itu namanya harus ada CD teknikal, harus ada CD panduan. Patokan. Iya. Nah, subwoofernya kekencengan. Pas. Kurang kenceng. Ya udah, aku naikin 3 dB. Duk. Kurang kenceng. Ya sudah, kurang kenceng. Duk. Naik lagi. Oke. Aku save. Dia pulang. Terus habis gitu, besoknya dia balik lagi. Dia ngomong begini. Kok nggak enak sih kok? Terus habis gitu aku bilang gini, oh nggak enak ya? Ya, ini aku balikin. Celup, ini enak. Lah ini. Lah terus kemarin kamu di mana? Terus kemarin di mana? Lah itu kejadian sungguhan. Beneran. Galau. Tidak mengerti apa yang dimau. Betul. Lalu menginginkan sesuatu. Tapi kadang itu tergolong sugesti atau gimana sih kok? Karena kan ada yang kayak gini, barangnya sama, mobilnya sama, suaranya beda. Iya. Ya betul. Nah, jadi ini tips buat teman-teman toko ya seluruh Indonesia. Konsumen ini punya duit, dia mau bermain car audio, dia bayar, dia mau menikmati. Tetapi biasanya dia tuh nggak paham. Betul. Nah, sama sekali dia tidak paham. Itu kebanyakan. Tugasnya sebagai toko itu bukan lalu masuk, ini Pak lagunya dung, enak Pak ya, tos pulang bayar gitu. Nggak begitu gitu. Harus membuat konsumen ini mengerti bagaimana cara menikmati audionya. Tentu dengan logika yang berjalan. Contohnya, Pak, kalau saya ya, Pak, track 6 ini bassnya harus di depan, harus bagus.
kalau bassnya salah itu seperti gini, saya balik polaritinya, nih jelek nih, nah ini bagus. Saya menerangkan, walaupun tidak sampai yang rumit-rumit ya, kita menerangkan sesuatu yang simpel aja, tapi konsumen itu bisa mengerti. Betul. Sehingga yang benarnya itu gimana sih? Bagaimana cara dia menikmatinya gitu. Jadi bukan patokannya cuma kurang kenceng. Tidak begitu gitu loh. Banyak aku dapat konsumen itu yang sedikit suka galau gitu. Ini kurang. Bahkan ada satu lagi gini. Konsumen datang, kok ini kurang open dikit. Oh, kurang open ya? Ya, aku tes. Benar kok. Ya sudah, aku diam aja. Aku diam, dia lama, aku di dalam itu WA-an santai 15 menit lah. Ada. Terus aku panggil, "Sudah." Dia Paling masuk. nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Konsumennya masuk. Konsumennya, "Wih, ini baru bagus, kemarin jelek." Saya cuma, "Pak, ini lebih bagus." Iya. Oh, yaudah, oke. Selesai. Lu happy. Gua bingung. Lu bingung kan? Lah, Sentuh aja enggak lo ini? sentuh aja enggak gitu. Saya cuma buka laptop, taruh WA, karena saya yakin ini sudah benar. Betul. Saya tidak mau prinsip saya dirubah oleh seseorang yang bukan pakarnya di situ. Betul. Aku nggak mau. Betul. Jadi aku diam aja. Terus dia bilang, "Wih, ini bagus. Kemarin jelek. Kok kemarin nggak gini?" Ting nih. Sugesti ini parah sekali ya. Parah. Kalau di Car Audio parah. Makanya itu untuk sebagai konsumen ya, misalnya sebagai konsumen yang mau mengerti tentang Car Audio, konsumen itu bukan cuma sekedar bayar. Konsumen itu harus juga mengerti. Cara dia mengerti bagaimana? Cara paling gampang untuk mengerti ya pasti installernya. Betul, harus jelasin. Jangan installernya cuma terima duit, masukin, sudah lu pulang deh, udah gitu. Jangan begitu gitu loh. Diedukasi gitu. Akhirnya ujung-ujungnya dikejar. Wih, kurang begini. Iya, lu begini. Oh, harus ganti. Ini dia akan upgrade. Nah, kita enjoy, kita bermain lah. Betul. Tapi ketika kita ngomong bassnya gini, aku ada cerita lucu gini. Aku ada satu pertandingan, terus ada satu mobil itu Lancer, dia kalah sama aku. Dia bilang, "Kok boleh nggak aku lihat mobil lu?" Lihat, boleh, masuk aja. Dia buka bagasiku, terus dia lihat, bukan dia dengar, dia buka bagasiku. Subwoofer lu 1, kok bisa menang? Subwoofer kok 4? Waduh. Ayo, nggak paham kan? Nggak paham. Nah, artinya si konsumen itu aku tanya, "Lu pasang di mana?" "Ada di luar kota deh." Ya, itu. Nah, luar kota. Loh, installer lu kok nggak ikut? Dia nggak mau ikut. Aku mumpung di Surabaya, tak ikut, tak cobain deh suara audioku kayak gimana. Akhirnya ya babak belur. Nah, artinya ya mungkin salah tempat bermain lah ya. Tempat bermain. Lu mengikuti satu pertandingan tapi lu tidak tahu rule-nya. Nah, ya itu lu salah juga lah ya. Ketika kita masuk ke dalam satu arena permainan, misalnya kita mau pertandingan gitu ya, kita harus tahu rule-nya apa gitu. Betul. Oke, next. Ini sering sih kok. Apa itu? Ada yang bilang gini. Lu sering kok terus sih, Kim? Lu sering. Apa itu? Sering juga, nanti banyak orang juga sering disilas. Oke. Ada yang bilang gini kok. Oh, pasang ini. Oh, pasang ini pasti bagus lagi gitu. Pasang itu apa? Misalnya pokoknya beli kayak ini itu ditempel-tempel sama. iya, yang kayak lagi tren sekarang, nanti pasang ini ditempel sini, ada yang bentuknya kayak ya. tombak I know lah. Oke. Terus pasang ini, gak usah disetting, nanti suaranya ketata sendiri. Lah saya ini kan awam. Dia ngomong kayak begitu, saya pikir kalau memang pasang ini, pasang itu bisa tertata sendiri, lah itu masuk akal nggak sih, Gu? kalau aku jawabannya satu, kepala lu pegang. Ya nggak bisa lah. Logika lagi. Dia bilang pasang ini, pasang itu akan membuat lebih bagus. Betul. Buat audio lu jadi tanpa perlu. Nggak usah di setting yang semaksimal mungkin. Nah, oke, sama. Tadi nasi goreng. Pasang itu adalah apa namanya, kecapnya. Betul. atau kecap atau garamnya ya. Bagaimana bisa sih lu menjadikan satu nasi goreng dengan sebuah kecap, dengan sebuah sambal, tomat, garam, lu taruh, tapi lu nggak apa-apain, bisa nggak? Indah lah. Ya nggak bisa. Betul. Gitu loh. Itu kasihan konsumen yang terjebak dalam
area itu kalau aku prihatin itu ngawur tapi pengikutnya banyak. Iya. Nah, terus terang aku begitu. Terus terang aku prihatin untuk hal kayak gitu. Soalnya yang saya pikirkan gini kok, barang-barang tersebut tidak murah loh. Tidak murah. Harganya fantastis loh iya. itu. Jadi gini, aku percaya barang itu. Aku mengakui barang itu juga bagus dan membawa efek. Tetapi nasi gorengnya jadiin dulu. Setelah nasi gorengnya jadiin dulu, ayo, nasi goreng di Rp5.000 di pinggir jalan sama di hotel bintang 5 harganya satu 5.000, satunya 200.000 misalnya. Bedanya apa? Kalau bilang nasi goreng, sama-sama nasi goreng. Betul kan? Tapi kalau kita lihat, ini cantik sekali pasti. Betul. Ada di dis apa? Poin ditata sebaik mungkin. Ditata sebaik mungkin sehingga dia wow sebagai nasi goreng. Nah, tapi kalau yang di pinggir jalan cuma Rp5.000, itu artinya kan kita tinggal siap makan. Betul. Nah, betul. Nah, itu loh maksudku. Jangan terperangkap di dunia halusinasi. Jangan dihalusinasi. Jadi, kalau dalam bermain seperti begitu, jadikan dulu car audionya yang bagus, yang benar. Setelah itu bermainlah ke sana. Itu akan membuat audio lu jadi lebih bagus. Aku setuju. Tapi jangan ngawur dengan audionya aja nyetelnya belum selesai, belum bisa, belum benar secara teknikal dan tonal akurasi. Lalu lu sulap begitu. Berarti sebenarnya alat-alat ini perlu, tapi setelah mobil jadi dulu. Yes, betul. Oke, paham. Betul. Jadi alat begitu perlu, tapi itu di akhir. Ya. Nah, bukan di awal atau lagi dalam progres itu bukan ya, ya. Selesaikan dulu semua prosesnya, bikin nasi gorengnya yang enak, bikin car audionya yang enak, benar secara teknikal dan tonal akurasinya sudah benar, baru lu bermain itu. Itu akan jadi super. Ya seperti nasi goreng, sama-sama nasi goreng, lalu kita poles nasi gorengnya jadi 200.000. Betul. Tapi jangan masih nasi putih, lu kasih begitu, lu berharap bagus. Nggak mungkin begitu. Itu ngawur. Jadi aku setuju ya masalah itu, tapi aku juga tidak setuju kalau pemakaiannya dengan ngawur, nggak pakai logika lah gitu ya. Ini tarik ini pala lu, jawabannya ya di pala lu pegang gitu. Oke, next. Banyak amat game. Banyak ini gue. Aduh, ini kita bisa selesai sekitar jam 3 subuh ini. Pernah nggak kok dapat konsumen yang protes? Kenapa speaker dia seperti nggak bunyi dari pintu atau subwoofer kayak nggak bunyi gitu loh? Pernah dapat konsumen itu begini, ketika kita sudah setting benar ya, terus dia bilang gini, dia pegang dashboardnya tengah, loh kok ini ada speakernya ya? Nggak ada lah, suaranya kok di situ. Ya itu memang tujuannya, aku bilang begitu. Ini kok mid bassku di pintu ini kok nggak bunyi ya? Loh, kok bisa nggak bunyi? Ini loh tebel sekali suaranya. Nggak bunyi mana ini? Nggak bunyi. Waduh, aku buka pintunya, lu dengar bunyi nggak? Oh iya bunyi. Nah gitu. Terus subwooferku kok nggak bunyi? Kok nggak bunyi? Loh itu kan subwooferku di belakang kok nggak bunyi? Oke. Balik lagi, caranya itu apa? Mengedukasi. Betul. Nah, contoh, ada di car audio itu namanya polarity. Kita balik fase ya, sehingga sesuatu yang menjadi satu terus terbelah menjadi dua. Polarity itu adalah 0 derajat dengan 180 derajat. Yang kita bicara simple aja ya. Berarti menjadi satu dan menjadi dua gitu. Ketika konsumen itu dengar mid bassku kok nggak bunyi, begitu ya. Aku dengerin, ya udah oke, ayo kita nggak usah bantah. Ayo lu dengerin. Begitu dengerin, udah tak balik polarity mid bassnya, ceduk, suaranya langsung bunyi di bawah. Iya, ke bawah. Ke bawah karena awalnya menjadi satu, menjadi dua. Nah ini bunyi kan? Iya bunyi. Lu dengar suaranya? Loh, kok jadi tipis? Nah itu. Sekarang tak balik, sep. Ini tebel. Lu dengar? Oh iya nggak bunyi. Nah, harusnya Koko juga jelas begini. Jadi kalau waktu di atas itu penyanyi lagi naik. Tapi waktu polaritinya tak balik, itu penyanyi istirahat sambil nyanyi. Nggak, ke bawah. Kepleset. Jadi, dalam mencapai satu hasil yang bagus dalam suara, itu adalah penggabungan semua speaker menjadi satu.
sehingga kita tidak mengerti, bahkan kita tidak bisa dengar. Kita cuma lihat depan itu aja. Speaker kita semua seperti mati. Tiba-tiba dia di sana, dia di sana, dia di sana. Tapi tidak bunyi di speaker kita yang ada. Kita lihat di sini, itu kita lihat gini, kok nggak ada suaranya gitu. Nggak ada. Itu baru itu yang dikejar lah gitu loh. Jadi bukan speakerku di sini bunyinya di sini. Oh, itu salah. Capek nggak sih kok ngejelasin ke customer yang mungkin juga pemahamannya masih kurang, tapi terus menerus, soalnya kan bengkel Korik ini kan rame, jadi tiap kali customer masuk harus dijelasin lagi, gak lama masuk dijelasin lagi. Capek nggak sih gue? Oke, begini, lu kejar cewek terus ditolak, capek nggak? Usaha terus, usaha yang sama ditolak lagi, usaha yang sama ditolak lagi. Dukun kok. Dukun berbicara. Iya. Loh, jadi seperti itu menurutku. Mereka tidak mengerti, kita jelasin. Udah, karena dalam bekerja itu kan kamu mau pasang sama aku. Ya. Artinya aku mau memberikan yang terbaik buat kamu. Plus terbaik itu artinya ya juga membuat kamu lebih mengerti. Ya. Apakah berat? Nggak berat, karena menurutku ya itu memang sesuatu yang aku harus lakukan gitu loh. Sesuatu yang harus aku lakukan, memberikan pemahaman yang lebih terhadap konsumen. Apa ya, bukan ikhlas. Kalau ikhlas lebay. Yes, pokoknya aku memang harus begitu. Biar mungkin lebih ke arah biar ke depannya dia ngomong ke Koriki sudah lebih dalam keadaan lebih mengerti. Yes. Koriki pun nggak nebak-nebak lagi gitu. Yes, Iya, betul. iya, Yes, okay. karena kita melakukan apapun kita harus mempelajari itu. Betul Betul kan? Setuju. Kita beli handphone baru. Lu semalam belajar gak? Ini settingnya di mana? Ini Google-nya di mana? Betul. Bahkan kita ini cari satu aplikasi nyembunyiin foto-foto rahasia kita di mana. Jangan diomongin. Jangan. Jangan kok. Kita membeli sesuatu, kita harus tahu apa itu. Ya. Setuju? Yes, setuju. Nah, kita harus tahu, kita belajar mengenai itu. Jangan kita beli, kita nggak apa-apain. Sayang gitu. Betul. Oke, next. Ada yang bilang gini kok. Dia punya Twitter hebat. Bisa keluar bahasnya. Ada. Itu mitos apa fakta? Iya, mitos ada. apa fakta sih kok? Ada. Twitter itu nggak bisa keluar bassnya, karena Twitter itu range frekuensinya itu adalah kita gampang ini bahasa orang awam ya, suara itu 0 sampai 10, subwoofer itu berbunyi di 0 sampai 2, mid bass berbunyi 3 sampai 5, mid range bunyinya 5 sampai 8, Betul. Twitter itu bunyinya 8 sampai 10. Artinya Twitter itu tidak berbunyi 1 sampai 012 tugasnya subwoofer, dia nggak berbunyi. Kenapa kita bisa dengar Twitter itu seperti bunyi bassnya? Karena kita berhasil menggabungkan suara subwoofer itu bisa menjadi satu sampai ke Twitter, sehingga seakan-akan Twitternya kalau kita lihat begini, iya memang ada bassnya, tapi itu bukan keluar bass, tapi itu subwoofer yang sudah kita berhasil tuning sehingga dia bisa menjadi satu dengan Twitter. Betul. Seakan-akan berposisi pada area Posisi Twitter. Nah betul, Siap, gitu. siap. Jadi itu Berarti itu mitos, ya? mitos. Siap, Nggak siap. mungkin Twitter bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kecuali dia pasang subwoofer di tempat Twitter itu ya. Oh, iya sih. Ya. Oke. Belum buru-buru pulang kan kok? Belum. Jangan. Aduh, jangan banyak. Ayo. Ini apa saya lagi? persingkat ya gue ya. Apa bedanya suara enak dengan suara yang benar? Suara enak dan suara yang benar. Itu tadi aku udah jelasin, aku review sedikit ya. Suara yang benar itu adalah menyerupai dengan aslinya secara tonal akurasi dan benar secara teknikal. Jangan melupakan teknikal, itu penting. Betul. Nah, oke. Suara enak itu karpe dewe. Enak menurut lu belum enak menurut gua. Oke. Enak menurutku belum tentu enak menurut lu. Oke. Betul. Enak dan benar itu duluan benar. Oh, harus duluan benar Harus dulu ya. duluan benar dulu, baru kita bicara enak-enakan. Karena enak itu biasanya cuma tipis-tipis dah. Iya apa enggak, lu suka apa enggak. Tapi Betul. bukan berarti benar aja belum, udah ngomong enak-enakan, enggak. Berarti
urutannya adalah harus benar dulu. Dari situ baru bisa kita patok bahwa oh ini enak atau tidak. Yes, betul. Karena enak apa tidak itu selera. Tapi selera setelah nasi gorengnya jadi. Betul kayak tadi ngomong. Betul. Seleranya itu adalah ketika nasi goreng jadi. Jangan nasi gorengnya sudah nasi kuning, lalu lu bilang itu nasi goreng dan gua suka. Ya itu yang gendeng lu apa aku? Oke. Itu bukan pikirannya banyak gitu. Utangnya banyak gitu. Ayo apa lagi? Next kok. Apa bener kok? Misalnya ya, suaranya ini biasa. Malah ke arah gak bener lah, jelek lah, tapi tak kasih kabel 1 miliar kok. Itu kira-kira jadi bener sendiri enggak sih? Nggak mungkin. Oke, ini aku ini juga percaya kabel itu kabel mahal itu bagus, bla bla bla. Aku percayalah gitu. Penjelasannya mungkin terlalu jauh ya, tapi aku bilang kabel bagus itu juga penting gitu. Cuma menurutku kabel itu adalah membawa kolorasi. Kolorasi itu begini, Kim. Kolorasi itu celana kolor yang diturunin dikit jadi kelihatan gajahnya begini. Itu kolorisasi ya. Jadi begini, kabel. Ketika aku sudah berhasil membuat nasi goreng lagi deh, nasi goreng yang enak, lalu aku pasang satu kabel yang bagus, itu nasi gorengnya itu seperti aku kolorasi, seperti aku perindah. Nah itu jadi gitu. Pertama kali suaraku adalah seperti nasi goreng 5.000 misalnya, tapi harus nasi goreng. Betul. Nah setelah itu aku pakai kabel mahal, itu nanti dikolorasi, nanti ada wah nasi gorengnya jadi lebih indah karena di sini dikasih apa. Daun bawangnya bawang impor. Ya, misalnya lah ya seperti begitu, sehingga endingnya begitu kita mendengar, kita melihat nasi gorengnya, nasi gorengnya ini indah gitu loh. Jadi kabel itu memperindah, bukan merubah yang tidak benar menjadi benar. Itu dukun, bukan kabel. Oke. Apalagi bentar. Ini sebenarnya masih banyak, cuman saya pilih yang terbaik saja. Oke. Ini pertanyaan dari dosen apa siapa sih? Bukan anak-anak kampung sini kan? Nah ini, kompetisi itu kan seru. Kompetisi itu seru, yes. Iya kan? Yes. Apakah benar di kompetisi itu, ini dari mulai kecil dulu, di kompetisi konon katanya banyak speaker pasti lebih gampang menang. Jadi ini misalnya, aku lihat, aku orang awam ya, aku lihat di depan, speakernya bisa sampai 4 misalnya. Di atas tok belum bawahnya loh, 4. Wah ini pasti suaranya, detailnya ini keluar semua ini. Itu sudah pasti menang enggak? Enggak, salah. Semakin banyak speaker itu akan semakin susah untuk mendapatkan suara bagus. Susah. Kalau aku, Kim, aku suka kalau ada di dunia ini satu speaker yang bisa ditaruh di mobil, dia bisa berbunyi dari subwoofer sampai high. Taruh aja satu-satu. Kayaknya enggak mungkin sih kok. Enak tuh, tapi ya benar, simple lah begitu. Benar. Ketika orang meletakkan speaker banyak, tentu dia punya satu tujuan yang mungkin dia bisa. Tetapi hati-hati, ketika kamu tidak bisa, itu malah susah, malah hancur. Tidak bisanya ini tidak bisa men-setting kah? Yes. Yes. Siapa yang tidak bisa taruh 5 speaker di depan? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Iya. Taruh 5 tweeter di depan, bisa-bisa aja. Bisa settingnya nggak? Itu belum tentu. Belum tentu. Puyeng yang ada karena kan speakernya makin banyak gitu loh. Kita harus menggabungkan ini dengan itu jadi jauh lebih susah gitu loh. Nah, jadi gini, lu pasang speaker banyak nggak apa-apa, asal lu bisa menaklukkan speaker banyak itu menjadi bagus. Selesai, that's it. Jangan berada di koridor yang lu belum bisa, lu pasang speaker hanya supaya kelihatan banyak. Ke arah maksa gitu ya? Ke arah maksa dan ngawur. Sugesti. Speakernya banyak nih, keren. Nah, jangan begitu. Itu lu akan tersesat lah ya, gitu loh. Oke, next. Speaker banyak menang. Iya. Sudah pasti menang lah. Enak bener lu. Ya tuh kayak tadi aku yang ketemu satu kompetitor itu kan, dibuka
subwoofer lu kok cuma 1 menang, subwooferku 4 kok kalah. Aku itu mau jawab takut dosa, tapi ya apa gitu. Ketawa lebih takut dosa lagi. Udahlah, diamin aja deh udah. Next. Kalau di kompetisi ini kan Koriki ini sudah istilahnya kalau untuk di area Jawa lah ya, kalau bilang di semua lah ya sudah terkenal. Pada saat Koriki mengikuti kompetisi, ada nggak kejadian yang paling mengena, paling lucu, pokoknya paling banyol, paling goblok, kayak gitu-gitu, ada nggak yang sampai mengena di hati Koriki? Paling lucu apa paling menyakitkan? Kita menyakitkan dulu sih. Menyakitkan. Oke. Paling menyakitkan tahun lalu. Tahun 2019 ini. Aku ikut bukan 2019, 2018 karena 2020 pandemi kan. Berarti 2019. Aku ikut pertandingan Asia. Itu di mana, Gom? Di Jakarta. Asia itu 11 negara waktu itu. 11 negara, aku ikut satu kelas namanya Master Unlimited. Mobilnya si Sultan Antoni Sudarga. Oh, siap. Nah, mobil Antoni itu kelalaianku. Dan ada rule dari aki menuju ke distribution itu maksimal 40 cm. Nah, jurinya orang Malaysia, dia ngomong, "Bro, ini lebih 40 cm nih." Enggak mungkin, teknisi gua ini profesional. Lebih, nggak mungkin. Gua ukur ya, boleh lu ukur. Diukur 42 cm. Aku langsung minusnya lo tau berapa? 10 poin. Salah ukuran kabel itu di EMA Asia itu 10 poin. Bukan 10 poin, kalau EMA itu besar ya gue ya? Besar. Jadi hasilnya setelah EMA Asia itu selesai, mobil Antoni itu nomor 9, Pak. Lalu teman Singapura telepon, "Bro, thank you." Kenapa thank you? Kalau lu nggak kepotong kabel lu nomor 2, gua nomor 4. Berhubung lu kepotong, lu nomor 9, gua bisa nomor 3. Wah, kan itu sakit gua. Oh ya. Ketika mobil Antoni itu bisa nomor 2, seluruh Asia nomor 2, dia hanya kesalahanku karena kabelnya lebih panjang 2 cm sehingga dia itu jadi nomor 9. Ayo lu, itu sakit nggak? Kalau aku tak tidur, tak guling-guling di jalan gua. Aku mau marah, tapi ya memang salah. Betul, memang salah gitu loh. Mau gimana, mau salah. Ada yang ya ini jujur, ada yang ngomong gini, itu juri lu ngomong aja, lu pepet gitu. Gua bilang no, nggak mau. Ya memang gua salah, mau ngapain gitu. Itu bisa nggak sih kayak gitu, dipepet terus diajak diskusi, itu bisa nggak sih? Kadang ada yang bisa. Aku harus akui, kadang ada yang bisa, kadang ada yang nggak bisa gitu loh. Tetapi kalau aku berusaha no, by the rule aja. Kalau kita kalah karena kebodohan kita, ya lu pulang lagi, lu ya betul. Lu ratapi kesalahan lu apa dan jangan lu lakukan lagi. Selesai. Itu yang paling menyakitkan. Jadi ke depan bisa lebih teliti lagi ya gue ya. Yes. Aku pulang, aku ngomong sama teknisiku. Lu lihat ya, kita harusnya bisa juara 2, hanya kesalahan lu kabelnya jadi lebih panjang 2 cm. 2 cm loh itu. Iya, 2 cm, Pak. 2 cm. Nggak enak, Pak. Kalah. Tapi ya sudah, nggak apa-apa gitu loh. Aku menjelaskan, minta maaf sama ownernya, dan ownernya juga ternyata besar hati. Nggak apa-apa lah, kontes ya santai. Ya sudah, kontesnya. Karena kontes itu bukan hidup mati lah ya buat kita itu. Oke, next ya. Sabar. Apa itu? Yang menyenangkan belum kok? Yang menyenangkan dari kompetisi itu ya kan sudah habis bersedih, harus disenangin dulu. Harus disenangin. Kalau kompetisi itu aku seneng ya kumpul-kumpul ya. Buat yang pernah kejadian yang paling mungkin sampai Koriki teringat-ingat terus, kontes pada tahun segini itu ada pernah kejadian lucu banget tuh pokoknya. Kayaknya lucunya bukan di kontes ya, tapi selesai kontes malamnya. Lucu kontes nggak ingat. Pokoknya kalau menyakitkan aku ingat. Kalau menyenangkan kita nggak usah ingat-ingat, supaya datang lagi yang lebih menyenangkan banyak. Tapi ketika yang menyakitkan kita ingat-ingat supaya nggak terulang lagi. Masuk? Masuk akal. Masuk akal. Oke, ayo. Pernah jadi juri gue? Pernah. Jadi juri pernah.
pernah ndak mengalami suatu kejadian yang mungkin entah itu lucu atau menjengkelkan pada saat jadi juri, pernah ndak punya pengalaman sendiri ndak? Nah, jadi gini, saya jadi juri waktu itu di satu kota, aku nggak sebutin ya, temen aku ngajak gitu. Terus temen aku itu bilang gini, lu bisa nggak masukin nilai? Bisa lah, gua menang ratusan kali, masa nggak bisa nilai? Lu yang bener aja lu. Oh ya udah, oke. Aku masuk. Oke. Mobil pertama, di depan nggak ada speaker, speakernya di belakang semua. Kontes sound quality, speakernya di belakang semua, aku duduk di depan. Aku langsung bingung, left, waduh, kok di belakang? Ini nilainya bagaimana? Bingung kan? Aku buka pintu, aku ke mobil sebelah temanku jadi juri. Bro, ini skornya bagaimana? Suaranya di belakang semua. Ya kasih 4 lah, kan lu tidak bisa mengidentifikasi itu di mana. Oh ya udah, oke, kasih 4. Mobil kedua aku masuk. Kalau kita mengerti suara, itu kita mengerti namanya fase atau polarity ya. Center, harusnya center adalah di antara kiri dengan kanan, dia di tengah-tengah, itu namanya center. Ketika polarity kita kebalik, itu centernya pasti ada di depan kita, ada di sana ada, jadi ngebelah dua gitu loh. Nah, gitu. Center. Aku bingung, waduh, di mana ya? Kok nggak bisa denger? Aku turun lagi. Ini polarity-nya kebalik 1. Skornya bagaimana? Dia jawab gini, kata lu bisa. Iya, nggak bisa. Aku bisa menilai kalau sesuatu itu sudah benar, aku nilai. Tapi ketika sesuatu itu salah, aku pusing. Ternyata menjuri itu susah. Bingung nentuin nilainya. Terus, tau nggak? Aku panggil si owner mobil. Aku bilang, bro, mobil lu ada masalah. Aku nggak boleh memberitahu, tapi ini kita belajar aja lah. Ini polarity lu ada kebalik 1. Lu duduk, lu dengar center lu di mana? Iya, di sini kok ada, di situ juga ada. Nah, itu polarity lu kebalik. Salah satu kabel lu itu kebalik. Aku cuma nggak tahu kabel yang mana. Lu cari aja gitu. Udah, aku ke toilet dulu ya. Aku bilang gitu. Ya udah, ke toilet. Aku ke toilet. Aku ke toilet 20 menit. Setelah balik, dia ngomong gini sama aku. Iya kok, bener kok. Polarity-nya kebalik 1. Udah, bagus. Aku masuk. Loh, kok masih kebalik? Bingung aku. Aku bilang gini. Polarity yang mana kebalik? Mid-range, dia bilang. Terus lu lakuin apa? Ini misalnya 0, ini 180 gitu ya. Harusnya ini kan dibalik supaya 00. Betul. Dia nggak. Ini dibalik, ini dibalik. Jadi kebalik lagi. Namanya mau kejar-kejaran, satu kesini terus. Dibalik lagi. Kayak ketemu. Aduh, pusing aku turun. Jurinya bagaimana? Kata lu bisa. Aduh, pusing saya. Itu pengalaman lucu lah jadi juri. Oke, next. Kalau kompetisi ini kan identik dengan menang atau kalah. Yes, ya kan? Pasti. Kalau rasanya menang itu menurut Korik itu rasanya gimana sih? Entah badan kesemutan, entah keringetan, atau bagaimana? Enggak. Buat aku kompetisi itu adalah arena bermain untuk konsumen aku. Bukan aku. Aku ini kalau mau bilang aku kompetisi udah capek, udah 15 tahun kompetisi juga. Kompetisi itu adalah sesuatu yang biasa menurutku. Tapi ajang kompetisi ini aku pakai untuk konsumen supaya bisa bermain. Itu maksudnya lu sudah pasang misalnya 25 juta, ayo kita tandingkan di kelas 25 juta sehingga kamu mengetahui mobilmu dengan kompetitor lain di budget yang sama bagaimana gitu kan. Kalau lu nomor 3, kalau lu bontot, ya lu boleh marahin aku goblok gitu kan. Tapi ketika nomor 3, ya lumayan. Betul. Ketika nomor 2, ya sedikit lagi menang, ya kan. Ketika nomor 1, ya besok lu upgrade gua dong. Upgrade yang lebih tinggi kan gitu kan. Pedot. Next. Pokoknya kompetisi itu bukan hidup mati lagi. Kompetisi itu supaya arena bermain. Capek loh kita tuh tiap hari di toko, ya Betul. kan, pasti di toko. Konsumen itu juga capek tiap hari punya pekerjaan sendiri-sendiri ya. Tapi ketika kita ada kompetisi misalnya ke Bali itu favorit timku. Oh iya. Iya, kenapa capek-capek ke Bali nyetir bareng-bareng sampai Bali have fun bareng gitu. Jauh dari rutinitas kita sehari-hari. Itu refreshing. Refreshing. Buat aku kompetisi itu ajang untuk itu, bukan untuk
hidup mati kalau kalah, kejar-kejaran, waduh apa-apaan itu. Terus ini Enggak lah. Bila ini kita bilang Koko sebagai installer ya. Kalau melihat konsumen Koko turun dengan turun ke kompetisi dan pulang membawa piala, istilahnya kemenangan, ya otomatis sudah pasti bangga kan. Nah, tapi kalau sebaliknya, pada saat ikut kompetisi dan dia pulang dengan kekalahan, itu rasanya gimana sih sebagai installer? Jadi gini, pasti kita juga merasakan nggak enak lah ya. Tapi hasil adalah hasil. Kita tidak bisa menentukan hasilnya. Lu pasti juara 1, dan juga kita tidak bisa merubah hasilnya, betul? Karena kan sudah selesai gitu. Yang ada adalah kita bisa berusaha berikutnya gitu. Jadi kalau ketika kita kalah, artinya kita ada sesuatu yang kita kurang. Kita pulang, kita setting lagi, besok ada pertandingan lagi, kita ikutin lagi sampai dia menang. Betul. Gitu. Ini di luar sih. Ini kayak kan sering dengar kayak konser tuh, ini kan sudah besar sekali lah. Siapa sih dari juri pun, siapa sih juri siapa sih yang nggak kenal konser? Pasti semua kenal. Nah, ada yang dari dulu kan sempat ada omongan seperti ini. Oh, kalau konser tuh mah juara sudah biasa bro, katanya. Orang jurinya lo teman baiknya bosnya, saya si Koriki. Ya pasti ya dikasih lah. Itu benar nggak sih Ko? Aku udah dengar itu dulu ya, dulu. Konser tuh jurinya teman baiknya. Mau ngomong apa? Nah, memang dia teman baikku, mau ngomong apa? Ya sudah, oke. Terus habis gitu pertandingan, aku itu kebetulan sakit, masuk rumah sakit. Waktu itu pertandingan di Solo. Aku turun 14 mobil ke Solo. Bukan aku yang turun, si konsumenku itu berangkat sendiri rame-rame. Ayo kita ke Solo. Akunya di rumah sakit, tidur. Aku tidak ketemu sama juri. Aku tidak ngapa-ngapain. Artinya cuma memantau aja di grup. 14 kelas, 13 juara 1. Tapi aku nggak di situ. Nah, terus mau ngomong apa? Betul kan? Betul kan? Aku tidak hadir di sana. Betul. Ternyata masih menang gitu. Oke? Berarti kayak misalnya mereka ngomong, oh kalau juri mah kalau sudah dengar nama konser itu ya alasan mereka saja mungkin itu ya. Satu, menurutku itu satu alasan. Terus kedua, kalau gitu ya lu harus sebesar konserto, selesai kan? Oh iya. Betul lah. Kalau lu bilang itu adalah benefitnya konserto, ya sudah lu target konserto, artinya lu mentargetkan diri lu untuk sebesar konserto sehingga bisa dikenal-kenal sama semua juri. Betul. Selesai kan masalahnya. Bagaimana lu bilang konserto kenal sama juri, aku nggak dikenal. Ya aku bilang, kenapa lu nggak dikenal? Nggak betul kan? Jadikanlah konserto jadi motivasi lu untuk bisa menjadi besar. Ya, bisa menjadi besar. Betul. Siap. Oke. Next kok. Udah habis? Belum, masih ada satu. Ini tak pilih ya, 1, 2, 3, 4. 4 aja deh. 4 kok. Masih. Berapa menit? 4. 1 menit lagi. 5 menit. 4. Ini kita jawab cepat saja. Jawab cepat. Ayo. Ya dan tidak. Kalau ya sudah. Lo katanya jawab cepat. Cerdas cermat. Ya. Apa? Ayo. Kalau konon katanya kompetisi itu, oh ini sudah sih. Sudah ya, next ya. Tit. Semua sudah sih Ko. Udah. Soalnya tadi waktu dari awal-awal Koriki sudah menjelaskan sudah komplit sih ternyata. Oke. Ini. Pernah nggak di suatu kompetisi Koriki itu marah di tempat? Entah itu kejadian apa itu, ya entah mungkin ada yang merasa dicurangi. Ya merasa dicurangi atau enggak, mobilnya tiba-tiba mungkin kayak misalnya teknisnya Koriki melakukan kesalahan dan itu tidak bisa hidup. Pokoknya on the spot Koriki marah besar, itu pernah enggak? Tidak pernah. Mas enggak pernah marah? Enggak pernah. Jadi begini Kim, menurut aku ya, kompetisi ini adalah wadah bermain, di mana yang bermain itu bukan lu doang. Ya kan? Ada toko-toko lain, konsumen-konsumen yang lain. Ketika terjadi sesuatu dan lu marah, aku tanya gini, kemarahan lu bisa apa? Bisa merubah hasil? Tidak. Kemarahan lu bisa membuat orang lain peduli sama lu?
care sama lu, respect sama lu? Kalau respect sih enggak. Betul kan? Betul. Jadi tidak ada untungnya sama sekali. Betul kan? Kalau aku, apabila terjadi sesuatu, itu kita simpan, kita pulang, kita perbaiki. Bukan kita marah di sana. Balik lagi, satu. Kita ini bukan anak-anak lah ya. Tapi tua itu pasti. Dewasa itu pilihan. Loh benar kan? Loh benar kan? Betul. Kalau kita tua, itu pasti. Tapi kalau kita dewasa, itu belum tentu. Betul. Belum tentu. Nah, menurut aku, ketika ada satu arena permainan besar di situ, kita semua itu kan berteman. Betul. Buat apa sih lu marah? Ketika lu marah, orang lain melihat lu, apakah lalu orang itu bilang, wah yang bener Kim, wah jurinya salah gitu. Buat apa? Menurutku, ya kan? Jadi di dalam satu kompetisi itu, bahkan aku mengharuskan ke konsumenku, kalau lu mau marah, lu jangan sama aku, lu keluar. Kalau lu tidak bisa terima kekalahan, lu jangan tanding. Betul. Aku selalu begitu, karena Betul. aku mau apa? Aku respect ke orang supaya orang itu respect ke aku. Aku mau mendewasakan seseorang supaya orang juga mendewasakan aku. Bukan kalau aku memarahi orang, suatu saat orang itu akan memarahi aku. Betul. Nah, betul kan? Betul. Ketika aku nyinyir, aku bilang orang itu curang, orang itu nggak ngerti apa-apa, besok orang itu akan melakukan hal yang sama Tapi kepada itu aku. sering itu. Itu Nah, sering. biasa. Tetapi aku tuh nggak pernah komen yang apa ya, yang separuhnya berusaha ya, semoga tetap gitu. Aku menghindari komen-komen yang menyudutkan orang. Betul. Tapi setuju sih kata Koriki. Umur itu tidak mematok kita, itu sudah dewasa tuh belum. Betul. Ya, Betul. Itu setuju. Buktinya Kim masih SD tapi sudah berjanggut begini. Itu kelainan hormon. Salah gua. Oke, sudah ya. Selesai. Oke, semoga skripsinya untuk lulus SD kejar paket E bisa lulus dengan A. Oke. Oke. Kok ini SD gini gua. SD ini pelajarannya itu cuman tambah kurang kali bagi. Kalau sampai ikut paket itu kelihatannya Oke, sekian ya. Itu perbincangan seru antara saya dengan teman saya Kim. Semoga dari pembicaraan kita ini ada sesuatu yang bisa ditangkap, ada sesuatu yang bisa dijawab atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Oke, sekian ya. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Oke, siap. Di Kolorasi. project berikutnya. Kolorasi. Kolorasi. Oke, thank you.